Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ihwafillah rahimahullah wa yakum, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan materi kita tentang amalan-amalan ringan yang memiliki pahala besar. Sebelumnya kita telah membahas dua bab atau dua pasal di dalam amalan-amalan ringan yang memiliki pahala besar. Yang pertama yaitu mendoakan orang lain tanpa diketahui mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan. Kemarin kita sudah bahas ya, barang siapa mendoakan seseorang tanpa diketahui oleh orang tersebut, maka para malaikat pun akan mendoakan kita sama persis dengan yang kita doakan kebaikan orang tersebut. Maka sangat dianjurkan ketika kita melihat orang lain mendapatkan musibah, orang lain mendapatkan kebaikan, kita senantiasa mendoakan orang tersebut. Atau kita melihat orang sedang melakukan usaha ya, orang sedang mengikuti ujian tertentu untuk mendapatkan kebaikan baik dunia maupun akhirat, kita doakan kebaikan kepada orang-orang tersebut. Kemudian amalan yang ringan dan berfaedah, pahala yang besar, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali zikir-zikir yang kemarin kita sudah bahas, mulai dari zikir yang singkat sampai zikir yang panjang. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang doa masuk pasar. Doa masuk pasar. Apa yang kita dapatkan ketika kita berdoa saat masuk pasar? Ini kita bolak-balik ke mall, bolak-balik ke pasar, tapi kita lalai ya. Dalam artian lalai ini ada dua. Memang kita tidak pernah memperhatikan adab-adab masuk pasar. Ini terus terang saja ya, rata kita bolak-balik ke suatu tempat, kita itu kurang memperhatikan adabnya. Termasuk di dalamnya adalah masuk pasar. Padahal apa yang kita dapatkan ketika kita masuk pasar kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum bab ini kita telah membahas tentang keutamaan zikir. Tapi kenapa kemudian di bab yang ketiga ini atau pasal ketiga ini secara khusus membahas tentang doa masuk pasar? Padahal doa juga bagian dari zikir. Dan kalau kita lihat isi dari doa ini pun mirip dengan zikir-zikir yang biasa kita baca di beberapa waktu yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Yang kita dapatkan adalah berapa? 3 juta kebaikan. Kalau kira-kira setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, hitung aja deh ya. Yang pintar matematika silahkan dihitung. Kan setiap kebaikan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10. Dan ketika kita masuk pasar dan membaca doa ini, kita akan mendapatkan 3 kebaikan, dan 3 itu lipat gandakan menjadi 10, setidaknya 30 juta kebaikan kita dapatkan. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, dari kakeknya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man dakhala suqa, barang siapa masuk pasar, fakola, kemudian dia berucap, maksudnya berdoa, berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin. Barang siapa masuk pasar kemudian berdoa atau berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dituliskan untuknya 1.000.000 kebaikan, dihapuskan untuknya atau darinya 1.000.000 kejelekan, dan diangkat untuknya 1.000.000 derajat. Ya, cukup menggiurkan, cukup signifikan. Nanti bisa dicek saja di internet, doa masuk pasar. Ini khususnya para pedagang, baik yang di pasar ataupun pedagang di rumah yang mengharuskan dia bolak-balik di pasar. Bagaimana dengan pasar online? Anak belum tahu sampai sekarang ya, apakah itu masuk dalam kategori pasar yang dimaksud di sini, tapi anak masih melihat bahwa yang dimaksud pasar di sini ya pasar secara fisik. Walaupun secara transaksional ini sama, tetapi banyak hal berbeda. Ya. Apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka yang akan kita dapat adalah kita dituliskan 1.000.000 kebaikan, mendapatkan 1.000.000 kebaikan maksudnya, kemudian diangkat dari kita 1.000.000 kejelekan, maksudnya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat untuk kita 1.000.000 derajat. Bukan hanya itu, terusan daripada hadis ini ya, dan kita akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Wallahu alam, sampai sedemikian banyak pahala yang didapat oleh kita ketika masuk pasar dan membaca doa tersebut. Ini tentunya ada rahasia besar di tengah-tengah pasar. Tentunya kalau kita hubungkan dengan hadis yang lain, di sana kan Rasulullah SAW juga pernah mensabdakan kepada kita bahwa tempat yang paling bagus di muka bumi ini adalah masjid, dan tempat yang paling buruk di muka bumi ini adalah pasar. Tentunya di situ banyak rinciannya tentang keburukan pasar, dan kebaikan masjid kita sudah paham semuanya. Kemudian di dalam riwayat lain disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man dakhala suqa, barang siapa masuk pasar, faba'a fiha washtara, kemudian dia berjual beli di sana, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini lebih pendek ya, dan kita sudah hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang kita dapat? Kataballahu lahu alfa alfatin maha alfa alfi hasay alf anhu alfa alfi sayyatin wa banalahu baitan fil jannah. Siapa yang memasuki pasar lalu ia melakukan jual beli di dalamnya, lantas mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya 1.000.000 kebaikan, akan menghapus darinya 1.000.000 kejelekan, dan akan membangunkan baginya rumah di surga. Inilah tadi dikatakan di dalam bab ini, bab amalan-amalan ringan yang berpahala besar. Percayakan sekarang dengan judul dari bab ini luar biasa ya. Kemudian fasal yang keempat, amalan ringan
yang berpahala besar adalah memberi kelonggaran bagi yang berhutang, akan mendapatkan pahala sedekah 2 kali lipat. Ada pertanyaan dalam tulisan ini, sudahkah kalian merasakan betapa beratnya bersedekah? Pernah merasakan ya? Mengeluarkan uang yang menurut kita sangat berarti bagi kita. Akan tetapi ada juga amalan yang menyumbang secara tidak sengaja. Kita lihat dalam hadis ini, man anzara mu'siron, barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, termasuk orang yang pura-pura sulit ya. Kalau ini supaya kita husnudzon terhadap orang yang berhutang kepada kita, dan ini sindiran kepada orang yang berhutang. Man anzara mu'siron, barang siapa yang memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan atau yang pura-pura sulit tentunya. Ini jumlah mu'taridah dari ana ya, bukan ada dalam hadis. Ini catatan ana saja yang boleh jadi benar atau keliru. Falahu, maka bagi dia bikulli yaumin shadaqatun, setiap hari dia dianggap telah bersedekah. Qabla ayyuhillat dina, sebelum hutang yang ada pada orang tersebut dihalalkan, artinya sebelum itu dibayar. Fa idza halat dinu, ketika maaf di sini fa idza halat dinu fa anzarahu kana lahu bikul yaumin mislahu shadaqatun, barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat nilai piutangnya. Jadi ketika kita memberikan hutang, di setiap harinya sebelum jatuh tempo nih, kita dijanjikan berapa? 10 hari. Maka setiap harinya kita sudah disamakan bersedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu hari yang ke-10, ke-11, ke-12 ternyata orangnya masih mengatakan afwan atau sorry ya, atau maaf belum bisa membayar, dan kita oke, maka bagi kita sama dengan bersedekah 2 kali lipat. Kalau tadi kita memberikan hutang 100.000, kita dijanjikan 10 hari dibayar, maka dalam 10 hari setiap harinya kita dianggap bersedekah, pahalanya sama bersedekah sebesar 100.000. Tapi kemudian di hari ke-10 tidak dibayar juga, 11, 12, 13 baru dibayar dengan kata afwan, maaf atau sorry, maka kita sama dengan bersedekah 200. Ya, ini luar biasa, masya Allah. Tentunya juga ada di sini juga ada hadis lain ya, untuk mengingatkan mereka yang berhutang dan enggak bayar juga. Siapa yang memiliki kelonggaran kemudian dia tidak juga segera membayar, maka itu adalah sebuah kezaliman. Itu adalah sebuah kezaliman, dan kita ketahui bersama bahwa zulmu wa zulmu zulumatun. Setiap kezaliman itu adalah kegelapan, kegelapan di dunia dan kegelapan di akhirat. Dia bisa tertahan rezekinya, dia juga bisa dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, usahanya bisa saja kurang lancar karena dia juga menahan hak orang lain. Di akhirat akan menjadi gulungan-gulungan kegelapan, dan itu lebih berbahaya lagi. Bisa saja kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita zalimi, atau keburukan orang lain yang pernah kita zalimi diberikan kepada kita. Ini nggak ada enaknya. Maka dari itu ketika kita ada dalam kesulitan, bersabar. Masih dalam kesulitan, bertahan untuk bersabar.
dalam kesulitan, berusaha tetap bersabar, baru setelah itu boleh kita meminta, kita boleh berhutang, dan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran, segera bayarkan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelonggaran untuk kita. Karena terkadang orang yang memberikan hutang kepada kita itu juga berhutang kepada orang lain. Jaminannya adalah dirinya. Untuk itu jangan sia-siakan pengorbanan kawan kita, pengorbanan sahabat kita, pengorbanan orang yang telah memberikan bantuan kepada orang lain. Baik, itu yang keempat. Yang kelima. Yang keenam, kok tahu-tahu sudah 6? Yang kelima ya. Yang kelima. Yang kelima adalah menjenguk orang sakit. Apa yang dia dapatkan? Dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Imaging bahasa kitanya. Menjenguk orang sakit didoakan oleh 70.000 malaikat. Dan malaikat yang dimaksud ya mendoakan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza 'adar rajulu akhahu al-muslima." Akhahu al-muslima. Berarti ini umum untuk setiap muslim. Bukan hanya saudara yang dia kenal. Masya fi khirafatil jannati hatta yajlisa fa idza jalasa wa muradhur rahmatu fa in kana gudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Ketika kita ada dalam perjalanan menuju tempat di mana saudara kita sedang sakit, kalau di rumah kita menjenguk ke rumah, kalau memang di rumah sakit kita berarti menjenguk ke rumah sakit, maka seakan-akan dalam perjalanan tersebut dia sedang memetik buah-buahan surga. Memetik buah-buahan surga. Masing-masing pakai otak imajiner masing-masing ya. Seakan-akan kita sedang bertamasya di surga dan sibuk untuk memetik buah-buahan surga. Kemudian sampai dia duduk di tempat saudara kita yang sakit tersebut. Kemudian faida jalasa, ketika kita sudah sampai dan kita duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat yang deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Nanti masalah syarahnya bisa dilihat apa yang dimaksud pagi dan sore. Bagaimana dengan yang datangnya siang? Apakah ini dihitung 12 jam atau semuanya bermuara antara waktu pagi dengan waktu sore? Wallahu alam. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala Maha rahmat, nggak perlu banyak hitung-hitungan. Wah, ini statnya harus pagi, wah statnya harus sore, biar mendapatkan sedemikian demikian. Allah Maha tahu dengan keikhlasan dan kesungguhan kita serta kemauan dan kemampuan kita untuk hadir di sana. Luar biasa ya, menjenguk seseorang yang sakit. Ini juga budaya yang agak kurang, atau setidaknya sudah mulai renggang. Banyak penghalang ya, banyak penghalang. Ada kesibukan, ada nggak enak kalau datang nggak bawa bawaan. Ini juga sesuatu yang harus dikikis. Kalau memang masalahnya adalah bawaan,
ya bismillah, kita bawa-bawaan, atau kita bisa patungan bareng-bareng gitu. Yang berbahaya adalah ketika kita nggak datang karena kemalasan. Ini yang sangat berbahaya ya. Tapi budaya yang tadi ini harus dikikis, yaitu budaya malas atau enggan atau yang lain sebagainya. Ini harus sudah mulai kita semarakkan. Bawa-bawaan itu nggak harus banyak. Bawa malkis Roma, tahu ya, 6.000 yang 8.000. Coba ikhwah kita di sini, di sekitaran lingkungan kita kan ada 400 atau 600. Kalau masing-masing bawa malkis Roma seharga 6.000 ya, 300 apa ini namanya, 300 malkis itu begitu sehat bisa berjualan ya. Atau masih sakit sudah bisa berjualan. Ini luar biasa kalau memang kita mau sedemikian. Hah? Begitu. Apa 10.000-an saja atau 20.000-an itu satu hal yang luar biasa. Gerakan menjenguk orang sakit atau saudaranya yang sakit, insya Allah sehat. Spirit ukhuwah itu yang akan membuat sehat. Doa daripada rekan-rekan sekalian ini juga akan memberikan sehat. Dia yang sakit menjadi terhibur, keluarga yang mendapatkan musibah karena keluarganya sakit juga terhibur. Dan doa dari kita ini akan memberikan kesembuhan ya. Dan ukhuwah bersama kita ini akan membawa keberkahan. Ini coba. Dan tentunya kita juga tidak bisa menuntut orang lain untuk menjenguk kita setiap saat, tapi ada lingkaran-lingkaran syafaat atau orang-orang yang memiliki syuf'ah yang berhak dan wajib terlebih dahulu untuk memperjuangkan menjenguk ini. Saudara seangkatan, saudara sederetan kontrakan, saudara yang satu unit atau satu lembaga, satu institusi, satu gedung, itu juga memiliki hak yang berbeda dengan yang berbeda gedung. Ini juga harus diperhatikan. Jadi hak dan kewajiban antar kita pun memiliki perbedaan, dan kita harap lingkaran-lingkaran terkecil ini terlebih dahulu untuk memperhatikan saudaranya yang terdekat ya. Baik, Rasulullah SAW bersabda, hakul muslimi alal muslim khamsun. Hak antar sesama muslim itu ada 5. Radus salam, menjawab salam. Ini satu bab tersendiri, satu kajian tersendiri. Wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Wa tibaul janaiz, mengikuti jenazah. Syukur-syukur kalau kita ikut tajhiz secara sempurna, yaitu kita ikut memandikan, kita juga ikut mengkafankan, kita ikut mensolatkan, dan ikut mengantarkan ke kuburan. Tapi ini yang disebutkan adalah watibaul janaiz. Kenapa? Ini yang paling bisa dilakukan oleh banyak orang. Memandikan nggak bisa banyak-banyak ya, cukup 4 orang, 5 orang, 6 orang cukup. Apalagi kalau memang memiliki keluarga yang sudah memiliki keterampilan dalam memandikan jenazah, itu tentunya lebih utama. Mensolatkan bisa, mengkafankan juga begitu, terbatas 4 orang, 5 orang, 6 orang cukup. Mensolatkan dan mengantarkan ke kuburan. Dan ini juga biasanya yang agak sedikit berat mengantarkan, apalagi kalau pekuburannya jauh. Yang mensolatkan 300, ini biasanya paling yang mengantar juga 10, 15 begitu ya. Apalagi kalau saudara terdekatnya sedikit, udah bersama supir ambulan, kemudian di sana sudah ditunggu oleh siapa? Petugas gali kubur begitu. Maka di sini memiliki keutamaan tersendiri. Wa ijabatud dakwah, dan apa? Memenuhi undangan secara umum. Mas, nanti siang makan di rumah anak ya. Ini ijabah, didatangi.
atau undangan-undangan yang lain, terkhusus adalah walimatul urs. Ya, walimatul urs yaitu undangan pernikahan. Wa tasmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin bila yang bersin mengucapkan hamdalah. Bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita berkewajiban untuk mendoakan dengan ucapan yarhamukallah. Hakul muslim alal muslim khamsun. Ini antar hak sesama muslim. Sudah hak kewajiban kita kepada sesama muslim terpenuhi, kita mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Ini berbicara tentang targhib. Kemudian tarhibnya juga ada. Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kita-kita yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sakit, kita tidak menjenguknya. Apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala sakit? Yaitu ketika ada hambanya sakit, kemudian kita tidak menjenguknya. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang yang demikian. Baik, ada satu fasal lagi ya. Apa itu? Yang keenam, amalan ringan yang berpahala besar. Membaca satu huruf Al-Quran mendapatkan 10 pahala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Semisal ketika kita mengatakan atau membaca alif lam mim, maka alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, dan setiap satu huruf dihitung satu kebaikan, dan setiap kebaikan dihitung 10 kali lipatnya. Alif lam mim berarti kita telah mendapatkan 30 kebaikan membaca Al-Quran. Jangan sampai diantara kita terlewat dari hari-hari kita dari bacaan Al-Quran. Dan bacaan Al-Quran itu memiliki keutamaan-keutamaan sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan amal juga yang menyertai. Ketika kita membaca Al-Quran saat sholat berbeda, ketika kita membaca Al-Quran di malam hari berbeda, ketika kita membaca Al-Quran di tengah malam juga berbeda. Nanti kita lihat satu persatu dari sebagian yang kita sebutkan secara rinci tadi. Membaca Al-Quran bagaimanapun juga akan mendapatkan atau mendatangkan kebaikan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'atu fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajroni. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan masih terbata-bata dan di dalamnya dia sulit untuk membacanya, maka baginya 2 pahala. Ya, maksudnya apapun situasi dan kondisi kita saat ini dalam membaca Al-Quran, semuanya akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah lancar akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Yang masih terbata-bata, yang terkadang mungkin masih keliru panjang pendeknya, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnahnya, idgham mithli dan idgham mutaqaribainnya, ini itu masih mendapatkan pahala. Dia begitu sulit berucap ya, antara muttasil dan munfasilnya, wajibnya ataupun jaiznya, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang seperti itu bagi dia mendapatkan 2
ajron di sini adalah pertama adalah pahala bacaannya, yang kedua adalah pahala perjuangannya untuk tetap membaca walaupun terbata-bata. Maka dari itu yang masih terbata-bata, mari kita perbaiki bacaan kita, tapi bukan berarti kita pesimis ya. Kita tetap membaca bismillah, insya Allah dengan pelan-pelan Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki haliah kita dan akan memperbaiki bacaan kita. Kemudian dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ya. Al-Qur'an dibaca. Supaya apa? Kita mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an di hari kiamat. Ketika Al-Quran yang sudah datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pembelaan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengijabah pembelaan Al-Quran atas kita. Ada ya ada hadis yang menceritakan tentang nanti Al-Quran dan saum itu akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan kepada pembacanya ataupun mereka yang rajin puasa. Dan di hadis itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan izin dua amalan tersebut untuk memberikan syafaat. Kemudian hadis berikutnya, afala yaqdu'atukum ilal masjid faya'lamu aw ayakra'u ayataini min kitabillah khairun lahu min naqataini wa salasun khairun lahu min salasin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min adatihinna minal ibil. Tidakkah salah seorang di antara kalian pada pagi hari bersegera ke masjid, kemudian ia mengajar atau membaca dua ayat dari kitabullah, maka hal itu akan lebih baik daripada dua ekor unta. Dan jika 3 ayat maka hal itu lebih baik dari 3 unta, dan jika 4 ayat maka hal itu lebih baik dari 4 unta, dan begitu seterusnya perbandingan jumlahnya dengan jumlah untanya. Jadi kita ditanya oleh Rasulullah SAW, kira-kira seneng nggak ya ketika kita membaca 2 ayat kemudian setiap ayatnya akan diganjar dengan 1 ekor unta. Membaca 2 ayat berarti kita akan mendapatkan 2 ekor unta, 3 ayat kita mendapatkan 3 ekor unta, 4 ayat mendapatkan 4 ekor unta. Yang mana penyebutan atau jumlah unta-unta ini menunjukkan perbedaan keutamaan. Ini tentunya kita tampaknya saat ini kurang tertarik dengan kata-kata unta. Sedikit flashback tentang unta ya. Unta bagi bangsa Arab di kala itu, di saat itu, bahkan sampai sekarang, dengan tren untuk memamerkan kekayaan, unta juga menjadi kebanggaan yang sangat luar biasa. Siapa yang mampu untuk membeli unta yang lebih mahal, juara dari kontestan atau kontestasi tertentu, maka itu adalah merupakan gengsi tersendiri dari orang tersebut. Sebagaimana yang sekarang banyak sekali kontestasi, ada sapi, ada kuda, ada unta. Nanti antum bisa searching berapa harga unta termahal saat ini dan di negara mana, itu berapa miliar ya harganya. Dan dulu bukan hanya unta, di Indonesia pun demikian, ada sapi, kerbau yang oleh dalam sebagian bahasa, katakanlah bahasa Jawa ya, bahasa Jawa, orang itu membagi kekayaan menjadi beberapa bagian. Ada Rojo Brono, ada Rojo Koyo. Rojo Brono itu seperti emas dan perak, itu namanya Rojo Brono. Kemudian ada yang disebut dengan Rojo Koyo. Rojo Koyo itu adalah kekayaan yang berbentuk hewan ternak. Salah satunya sapi. Semakin banyak memiliki sapi, memiliki kambing, memiliki kerbau, berarti status sosialnya juga semakin tinggi di mata
masyarakat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala janjikan setiap ayat itu 1 ekor unta, berarti kita pun menjadi jutawan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak sekali yang harus kita baca tentang keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya barang siapa di suatu malam membaca 100 ayat Al-Quran, maka dituliskan baginya seperti sholat sepanjang malam. Maka ini juga sebuah dorongan untuk kita, setidaknya bagi kita yang sudah lancar membaca Al-Quran, minimal 100 ayat kita baca setiap malamnya, agar setiap malam kita dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang telah melakukan ibadah sepanjang malam, ya, 100 ayat. Dan ini juga untuk mendapatkan keutamaan yang lain, supaya 100 ayat ini mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain, dibaca secara berurutan dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jangan hanya ngejar 100-nya saja, kemudian kita nyari yang pendek, ya. Yang terpenting sudah 100. Nah, itu bagus, ya. Tapi sebaiknya kita raih keutamaan yang lain, kita juga baca ayat-ayat yang panjang. Demikian mungkin wafilah rohmianulyakum beberapa fasal daripada amalan-amalan ringan yang berfaedah besar. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dapat difahami, mudah-mudahan bersamaan dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ringan untuk menjalankan, diberikan istiqomah dan keikhlasan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.